apakah pilihan untuk child free ini boleh untuk dituangkan dalam perjanjian kawin? Ada beberapa alasan dan latar belakang. Secara psikologi, seseorang atau pasangan itu mengambil keputusan untuk child free. Ketika ada salah satu pihak yang kemudian dalam tanda kutip tadi, seperti yang Bu Farida katakan, berubah komitmennya. Nah, yang perlu digarisbawahi di headline itu adalah sebelum mengambil keputusan itu, pikirkan secara matang konsekuensinya. Hai MS Friends, dimanapun berada, salam sehat dan salam sukses selalu. Selamat datang kembali di MS Podcast episode kali ini, sebuah media interaktif yang akan membahas berbagai isu hukum dengan berbagai fenomena yang sudah terjadi saat ini. Nah teman-teman pasti sudah penasaran kan ya tentang isu yang akan dibahas dalam podcast kali ini. Beberapa waktu lalu nih MS Friends pasti sudah tahu kan ya tentang seorang influencer bernama Gita Saf yang melejit viral karena keputusannya untuk child free. Nah, karena kebetulan Gita Saf ini memiliki audience base yang sangat besar, followers yang sangat banyak, kemudian konsep child free ini menuai pro dan kontra di masyarakat, terutama di media sosial. Nah, bagi MS Friends yang mungkin belum tahu tentang topiknya, yuk simak cuplikannya berikut ini. Keputusan tidak memiliki anak itu kami berdua obrolin pas kita mau menikah. Menurut aku sih nggak masalah ya, karena ada orang yang memilih child free dan happy, tapi You look actually younger than your age. Terus, and then I was just likely commenting kayak ya gitulah gitu, seperti yang selama ini tersebar gitu. Nah, sudah kita simak bersama-sama ya teman-teman MS Friends mengenai topik podcast hari ini. Bersama saya Arya, selaku host yang akan menemani kalian diskusi pada hari ini. Tapi sebelumnya nih, saya mau ingatkan dulu kepada MS Friends, jangan lupa like video ini dan juga subscribe ke YouTube channel MS Center for Law agar tidak ketinggalan update-update terkini dan juga podcast-podcast yang akan mendatang. Nah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita langsung saja berkenalan dengan narasumber yang hebat yang sudah hadir bersama saya hari ini. Ya, di sini ada Pak Martin dan ada Bu Maria Farida. Selamat pagi Bapak Ibu, apa kabar? Puji Tuhan, sehat-sehat ya. Nah, perlu diketahui nih teman-teman MS Friends, Pak Martin ini adalah praktisi di bidang hukum dan Bu Maria Farida ini adalah seorang psikolog. Mungkin teman-teman MS Friends yang sudah gemar mengikuti MS Podcast nih sudah kenal baik pasti dengan sosok Pak Martin ini karena juga kebetulan beliau sering muncul di podcast-podcast sebelumnya. Nah, yang hadir baru bersama kami hari ini adalah Ibu Maria Farida. Nah, beliau-beliau ini adalah narasumber yang keren banget teman-teman dan sudah expert di bidangnya masing-masing. Nah, hari ini Bapak Ibu kita akan membahas sedikit nih dan membedah lebih dalam mengenai topik child free, terutama dari sisi psikologinya dan juga dari hukumnya gitu. Nah, untuk saya sendiri ini topik yang sangat hangat diperbincangkan di media sosial. Saya juga sering melihat di Instagram saya juga sering sekali muncul topik child free ini dan memang konsep ini itu mengundang pro dan kontra begitu Bapak dan Ibu. Beberapa statement mungkin dari Gita Saf yang mungkin Bapak Ibu juga sudah sering membaca juga. Gita Saf ini mempromosikan child free ini katanya bisa awet muda, katanya bahagia tanpa beban sebagai orang tua begitu. Nah, tapi sebelum kita membahas lebih dalam, mungkin supaya masyarakat lebih mengerti ya tentang child free ini seperti apa, mungkin saya oper dulu ke Ibu Maria Farida. Bagaimana sih Bu child free ini? Apa sih child free ini mungkin? Child free itu kan sebenarnya adalah suatu konsep ya yang dianut oleh pasangan yang mereka sudah menikah dan mereka berkomitmen tidak memiliki anak. Sebenarnya ada dua kelompok. Jadi child free yang sifatnya itu karena keadaan. Jadi mungkin karena ada penyakit tertentu dari pasangannya sehingga mereka memilih child free. Dan
ada kelompok yang berikutnya, mereka yang memang secara fisik itu sehat, kemudian mereka juga secara finansial itu bisa dibilang cukup mapan, tapi mereka memilih untuk tidak memiliki anak karena pertimbangan-pertimbangan dan alasan tertentu. Jadi untuk child free sendiri itu sebenarnya memang sifatnya sangat personal, gitu ya, dengan alasan masing-masing pribadi. Dan menurut saya child free itu sendiri adalah suatu pilihan, begitu. Memang untuk di Indonesia bisa dikatakan tabu ya, karena dianggap oleh sebagian besar masyarakat itu tidak sesuai dengan norma, tidak sesuai dengan budaya, tidak sesuai dengan kodrat seorang wanita. Oke, nah jadi yang saya bisa tangkap tadi bahwa child free ini sebenarnya freedom of choice begitu ya Bu. Yes. Ini sifatnya bersifat personal dan memang tidak ada yang bisa mengganggu-gugat ya mengenai keputusan untuk child free ini. Nah tapi apakah dengan munculnya Gita Saf ini Bu, apakah ini sudah menjadi tren ataukah memang ada sebatas tren saja atau memang ada pola pikir mendalam yang memang berubah, ada pergeseran norma nih di masyarakat gitu? Sebenarnya ini bukan, saya sih melihatnya bukan dari sisi trennya, tapi saya melihatnya lebih ke arah bahwa yang disampaikan oleh Gita ini itu menjadi viral, kemudian menjadi polemik karena dia punya banyak follower, ya kan? Kemudian karena perkembangan teknologi, karena adanya sosial media. Padahal sebenarnya untuk child free sendiri itu sudah ada sejak awal abad 20. Sudah ada beberapa orang yang melakukannya, tetapi kan itu menjadi konsumsi pribadi, privasi mereka dengan pasangan. Begitu ya. Nah, kalau ini dikatakan menjadi tren, saya kurang sepakat. Jadi anak-anak atau pasangan-pasangan muda, saya rasa tidak perlu mengikuti hal ini sebagai satu tren ya. Karena keputusan di dalam child free itu bukan sesuatu yang mudah. Itu pertimbangan yang perlu dipikirkan matang-matang. Karena konsekuensinya banyak dan jangka panjang. Ya, seperti yang disampaikan bahwa child free itu bisa membuat orang awet muda, bisa membuat kita bahagia, bisa membuat kita lebih bebas. Itu belum tentu juga untuk orang yang sudah punya anak. Gitu ya. Kalau berkaca pada mereka yang punya anak bahagia banyak. Ya, bahkan mungkin lebih bahagia, lebih bisa mensyukuri. Tapi bukan berarti juga mereka yang memilih tidak memiliki anak itu tidak bahagia. Jadi menurut saya child free itu adalah suatu pilihan gitu ya, yang perlu dipertimbangkan matang-matang, dan kita sebagai anggota masyarakat kita saling menghargai aja pendapat masing-masing, asal jangan kita menggiring opini, jangan kita menggembor-gemborkan apa yang menjadi konsumsi pribadi kita untuk orang lain mengikuti rame-rame. Nah itu yang menurut saya kurang bijak. Nah kalau dari kacamata orang awam, mungkin saya pindah sedikit ke Pak Martin ya. Mungkin karena ada perbedaan generasi dari generasi Gita Saf ini yang mungkin mereka tumbuh kembang di era teknologi dan mereka terekspos ke mungkin foreign culture begitu. Menurut Pak Martin bagaimana fenomena child free ini? Kan saya rasa juga sedikit berbeda dengan generasi baru ya Pak. Gitu. Ya, oke. Jadi memang ini sangat menarik ya. Fenomena child free seperti yang tadi sudah disampaikan Bu Maria Farida, memang ini adalah sebuah pilihan. Ya, tentu persoalannya adalah apakah pilihan untuk child free ini, ketika kita bicara di mata hukum ya, apakah pilihan child free ini adalah sebuah pilihan yang sah, pilihan yang diperbolehkan, atau justru pilihan yang justru bertentangan atau melanggar dengan hukum. Nah, itu menjadi penting sekarang itu untuk kita kaji persoalan itu. Karena akan semakin kesini kita ini akan semakin dihadapkan dengan semakin banyak pilihan-pilihan. Karena ya segala sesuatunya berubah, ya pola perilaku masyarakat juga berkembang, berubah mengikuti berbagai macam faktor. Nah, kembali soal child free, apakah bertentangan dengan hukum atau tidak? Menurut pandangan saya, menurut hemat saya, ya child free ini kan adalah sebuah pilihan untuk tidak memiliki keturunan atau tidak memiliki anak dalam sebuah ikatan perkawinan. Nah, apakah pilihan pasangan suami istri untuk tidak memilih anak itu adalah sebuah pilihan yang melanggar hukum? Tentu menurut hemat saya tidak. Karena ini kembali pada hak individu yang disebut, yang lazim kita kenal dengan hak asasi manusia. Ya, hanya
akan menjadi menarik pembahasannya ketika pilihan untuk tidak memiliki anak atau keturunan ini kemudian dituangkan dalam sebuah komitmen hukum yang namanya kesepakatan bersama, itu dituangkan dalam prenuptial agreement atau perjanjian kawin yang kita kenal dengan istilah perjanjian pisah harta. Nah, sekarang bagaimana? Apakah pilihan untuk child free ini boleh untuk dituangkan dalam perjanjian kawin sebelum pasangan suami istri itu memutuskan untuk menikah? Nah, kalau boleh, seperti apa konsekuensinya? Konsekuensi apa? Konsekuensi bila mana ada salah satu pihak yang kemudian melanggar dengan komitmen tersebut. Nah, saya kira ini yang perlu di-capture secara hukum. Ya, kalau persoalan pilihan untuk child free, saya kira ini adalah hak individu. Sepanjang itu tidak melanggar dengan batas-batas hukum, batas kesusilaan dan batas ketertiban umum, menurut hemat saya fine-fine saja. Baik, jadi kembali lagi ke pilihan masing-masing ya Pak, pilihan masing-masing individu. Namun yang menarik adalah menurut saya, apakah Gita Saf dengan mengumumkan keputusannya untuk child free ini semacam menggiring opini begitu ya Pak? Apakah ini itu salah ya Pak, Gita Saf dengan melakukan hal seperti ini itu di sosial media yang notabene-nya juga dia memiliki audience base yang sangat luas begitu? Ya, menggiring opini atau mempengaruhi orang untuk melakukan sesuatu perbuatan melawan hukum, ini yang bisa di-capture di mata hukum. Tapi menggiring opini orang untuk sampai pada komitmen untuk tidak memiliki anak atau keturunan, sekali lagi menurut hemat saya di mata hukum fine-fine saja, ya kan? Hanya yang menarik mengapa fenomena atau pilihan ini sekarang terjadi. Bukankah kalau kita kembali pada konsep perkawinan ya, sesuai dengan Undang-Undang 1 tahun 1974 tentang perkawinan, tujuan perkawinan itu apa? Tujuan perkawinan itu kan pastinya adalah untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Nah, pengertian keluarga sampai hari ini Anda bisa cek dimanapun. Yang namanya keluarga itu ya pasti suami, istri, dan anak. Ini yang disebut dengan unit atau kelompok masyarakat terkecil yang disebut dengan keluarga kecil. Semua orang kalau menikah tentu goals-nya atau keinginan terbesarnya apa? Punya keturunan. Tapi ini justru sebaliknya. Dia menikah tapi memutuskan untuk tidak punya anak. Jadi seakan-akan hidupnya adalah just for the two of us. Ya. Nah, ini yang menarik. Nah, ini mungkin kajiannya Bu Maria Farida nih dari sisi psikologi. Kenapa kok ada pergeseran? Menurut saya ini, ya walaupun ini terjadi sudah sejak lama lah, pilihan untuk tidak punya anak itu bukan hari ini. Ini menjadi meledak ya karena ada influencer aja yang betul. Kemudian istilahnya membuat isu ini menjadi masif gitu. Tapi yang menarik untuk saya adalah cara pandang ya, kan ini pilihan. Nah, orang yang memilih itu memiliki cara pandang. Nah, cara pandang yang tadinya umumnya orang kalau menikah harus punya anak, ini kok tidak mau punya anak. Nah, apa yang terjadi? What happened? Gitu kan? Ini yang saya kira mungkin Bu Maria Farida perlu memberikan enlightenment nih kepada MS Friends gitu. Oke, untuk MS Friends, bahwa kita harus banyak tahu dulu ya. Ada beberapa alasan dan latar belakang secara psikologi seseorang atau pasangan itu mengambil keputusan untuk child free. Ya, yang pertama itu biasanya didasarkan karena faktor kestabilan emosi masing-masing atau salah satunya. Seseorang yang punya kecenderungan emosi negatif, misalkan mudah marah, mudah baper, sensitif, mudah cemas, takut, sehingga ada kekhawatiran. Kalau aku nanti punya anak, kemudian aku tidak bisa mengontrol emosiku, bagaimana dengan anak-anakku? Jadi aku nggak siap. Nah, yang berikutnya itu karena faktor adanya pengalaman tidak nyaman dengan orang tua. Jadi anak yang dulunya dibesarkan dengan sering dituntut, kemudian sering mendapatkan kekerasan atau mungkin diabaikan,
dia merasa aku tidak layak punya anak karena aku tidak ingin anakku nanti mengalami hal sama seperti aku. Atau pola asuh orang tua yang tidak nyaman buat anak. Bahkan dari kecil sampai saat ini, mungkin sampai mereka menikah, masih diatur, masih ditekan, mungkin masih dituntut. Itu membuat seseorang juga merasa bahwa kehadiran seorang anak itu membuat aku juga merasakan hal yang sama seperti apa yang aku rasakan, gitu ya. Nah, mungkin ada juga trauma masa kecil, trauma masa lalu. Itu yang membuat seseorang mengambil keputusan lebih baik aku tidak punya anak. Yang berikutnya itu adanya nilai dari seseorang. Saat ini semakin orang itu moncer karirnya, semakin tinggi pendidikannya, semakin terbuka wawasannya, mereka memiliki satu nilai bahwa kemandirianku ini menjadi bekal aku untuk aku bisa hidup bebas, aku bisa hidup bahagia tanpa aku harus dibebani tanggung jawab untuk ngasuh anak, malam harus bangun, ngasih susu, harus nganter sekolah. Aku juga pengennya itu yang free financial, jadi aku tidak terbeban apapun. Nah, kemudian mindset, di sini sudah mulai banyak yang punya mindset bahwa mempunyai anak itu bukan satu jaminan untuk seseorang bisa bahagia. Ya, kemudian bumi ini sudah penuh, populasinya sudah banyak, kebutuhan pangan juga tidak tercukupi, banyak anak yang terlantar, sehingga banyak dari beberapa orang itu berasumsi bahwa lebih baik aku tidak memiliki anak, tetapi aku masih bisa untuk membantu mereka yang terlantar, anak-anak yang masih membutuhkan. Ya. Kemudian mindset bahwa aku berjiwa petualang. Aku ini orang yang suka berpergian. Aku tidak mau terikat dengan yang namanya tetek bengek urusan anak. Mindset itu juga menjadi salah satu faktor penyebab seseorang tidak mau memiliki anak. Tetapi menurut saya, child free ini sifatnya itu ada yang tentatif gitu ya. Jadi mungkin 5 tahun pertama mereka merasa belum siap secara finansial, secara mental, secara relasi dan sebagainya. Tapi dalam perjalanannya kemudian mereka berubah pikiran. Nah, ini mungkin seperti yang disampaikan oleh Pak Martin. Dari sisi hukum, bagaimana kalau memang dituangkan, gitu ya. Nah, kira-kira Pak Martin, kalau misalkan ada peristiwa atau kejadian seperti itu, awalnya kokoh banget nih untuk menuangkan di dalam perjanjian nikah. Tapi dalam perjalanannya, terus ada salah satu sudah 5 tahun nih mereka sudah mapat secara finansial. Nah, salah satunya pengen. Itu dari sisi hukum bagaimana? Ya, itu seperti yang tadi saya sampaikan. Berarti kan pilihan child free ini dituangkan dalam sebuah komitmen formal yang namanya perjanjian pranikah atau prenuptial agreement. Ya. Berarti kan apa? Kalau secara hukum ada dua pihak, dua subjek hukum yang saling bersepakat. Di mata hukum, kesepakatan itu adalah hukum yang tertinggi. Jadi ketika si suami atau calon suami dan calon istri itu berkomitmen untuk salah satunya adalah child free, dan itu dituangkan dalam sebuah perjanjian pranikah atau perjanjian kawin, maka ini menjadi hukum untuk ikatan perkawinan mereka. Maka ketika ada salah satu pihak yang kemudian dalam tanda kutip tadi, seperti yang Bu Farida katakan, berubah komitmennya, boleh nggak? Boleh, sepanjang disepakati juga oleh kedua belah pihak. Artinya si suami dan si istri ini sepakat, ya ternyata setelah 5 tahun kita berumah tangga, ternyata salah kita pilih child free ini. Ternyata lebih enak kalau rumah kita banyak anak, ya kan semua itu bisa berubah gitu kan. Nah, itu boleh-boleh saja di mata hukum. Yang menjadi menarik justru ketika komitmen itu berubah oleh salah satu pihak. Misalkan si istri after 5 tahun kemudian menjalani pernikahan, si istri kemudian berubah, ingin punya anak. Tapi si suami masih kekeh pada komitmen awal untuk tidak punya anak. Atau sebaliknya, si suami yang menghendaki, si istri yang nggak mau juga. Nah, ini menjadi persoalan di mata hukum. Artinya apa? What next? Salah satu pengen, yang satu enggak. Punya anak ini kan bukan seperti membalikkan telapak tangan. Proses.
Kalau tidak ada kesepakatan juga untuk itu, terus bagaimana? Maka ini yang kemudian menimbulkan apa? Konflik di dalam rumah tangga. Nah, konflik di dalam rumah tangga yang terus kemudian berlangsung terus-menerus dan tidak bisa diselesaikan. Nah, ini akan menjadi pintu masuk untuk apa? Alasan perpisahan atau perceraian di mata hukum. Atau yang lebih ekstrim lagi apa? Saling gugat-menggugat antar si suami dan si istri. Kan ya nggak lucu, MS Friends. Si suami menggugat ke sebuah pengadilan, menggugat istrinya gara-gara si istrinya nggak mau punya anak. Bayangkan si suami menunjuk lawyer, si istri menunjuk lawyer. Ini rumah tangga model apa yang kayak begini? Nah, itu yang saya kira perlu dicermati secara hukum. Selain, nah ini juga titipan nih untuk Bu Maria Farida nih. Saya menarik tadi yang dikatakan tentang kata-kata bahagia. Jadi sebetulnya pilihan-pilihan apapun termasuk pilihan child free ini saya kira ujung-ujungnya apa sih? Mau bahagia kan? Cuman bahagia versi dia. Bahagia versi undang-undang beda. Bahagia versi undang-undang itu membentuk mahligai rumah tangga, membentuk keluarga. Tapi bahagia menurut orang tertentu, dalam hal ini katakanlah si influencer ini, adalah untuk tidak memiliki anak. Nah, pertanyaannya, apakah ini yang disebut dengan pergeseran nilai atau masing-masing orang mendefinisikan kebahagiaan itu menurut versinya masing-masing, Bu Kari? Yes, betul. Saya setuju Pak Martin. Jadi sebenarnya dari konsekuensi hukum itu, MS Friend harus belajar bahwa sebelum mengambil keputusan itu harus mempertimbangkan masa-masa. Apa yang menjadi tujuan atau goal seseorang itu atau kalian itu dalam membangun rumah tangga. Ya, kalau seseorang membangun rumah tangga itu tanpa tujuan, pastinya kan tidak ada langkah-langkah yang harus dilakukan, gitu ya. Tapi kalau punya tujuan yang jelas, seperti tadi, punya anak tidak punya anak itu kan bukan jaminan suatu kebahagiaan, karena itu versinya masing-masing dan sangat personal. Seperti tadi, menurut pandangan saya, semakin orang banyak belajar, semakin melihat realitas, Pak Martin, itu yang membuat seseorang itu merasa bahwa aku juga berhak untuk mengambil keputusan terhadap masa depanku, terhadap diriku sendiri, ke depannya seperti apa. Baik yang mau punya anak, maupun yang mau tidak punya anak, sama-sama harus memikirkan konsekuensinya. Gitu ya. Nah, sewajarnya, selasinya, seorang wanita memang kodratnya itu menjadi seorang istri, menjadi seorang ibu, dan itu menjadi satu kebahagiaan. Tetapi sekali lagi ini bukan digeneralisasi, gitu ya. Kan saya mengatakan selasinya dan sewajarnya. Tetapi ada orang-orang tertentu yang merasa bahwa dengan child free dia bisa mendapatkan kebahagiaan, ya monggo. Karena itu kan menjadi konsumsi, menjadi hak pribadi, karena sifatnya personal. Di sini kita harus bisa saling menghargai keputusan masing-masing dari pasangan itu. Nah, yang perlu digarisbawahi di headline itu adalah sebelum mengambil keputusan itu, pikirkan secara matang konsekuensinya. Itu yang paling penting. Dan yang paling penting, keputusan itu diambil atas dasar kesadaran masing-masing, bukan tekanan dari salah satu pihak. Nah, ini juga mungkin dari aspek hukumnya bagaimana Pak Martin? Seandainya pasangan itu datang, kemudian yang satu dominan, aku maunya child free, yang satunya ini mengalir, ya wis lah aku melok lah. Padahal sebenarnya dia ini nggak pengen, tapi karena bucin gitu ya. Akhirnya ya wis lah aku ikut. Pak Martin selaku lawyer itu akan menuangkan atau memastikan dulu kamu berdua ini pasti, karena keputusan child free itu nggak mudah gitu ya kan. Ini sing satu wes ketok, ya kan, kelihatan kayak aku pengen sih sebenarnya, tapi ya wis lah aku melok kamu aja lah. Yang satu ini dominan, otoriter. Gimana Pak Martin secara hukum? Ya, memang ini persoalan-persoalan yang mengikuti ya, persoalan-persoalan yang mengikuti. Artinya saya justru ingin komen nih dari MS Friend semua nih ya, khususnya kalau ada yang melihat acara ini, khususnya dari praktisi hukum, khususnya notaris.
Karena ketika kita bicara tentang prenuptial agreement atau perjanjian pranikah, itu harus dibikin oleh pejabat yang berwenang, dalam hal ini notaris. Nah, ketika kita berbicara tentang perjanjian kawin atau perjanjian pranikah, umumnya 99% itu pasti yang dituangkan adalah tentang konsep pisah harta. Ya, karena azas perkawinan kita, hukum perkawinan kita itu kalau ada dua anak manusia yang menikah, maka secara hukum itu mereka bersatu, timbul persatuan harta. Nah, kalau tidak mau timbul persatuan harta, ini yang harus buat perjanjian pisah harta itu. Umumnya begitu. Nah, makanya saya ingin bertanya gitu, apakah contoh kayak child free ini ya, pernah ada notaris yang membuat perjanjian kawin yang isinya, salah satu isinya katakanlah selain pisah harta adalah komitmen untuk tidak punya anak ini. Karena ini buat saya juga menarik gitu. Nah, kembali pada pertanyaan Bu Farida tadi, kalau misalkan satu mau, satu tidak mau, tapi ya sudahlah mengalir ya. Toh yang dituangkan nanti kan yang formalnya. Kalau formalnya memang mereka sudah sepakat, ya ini yang harus berlaku sebagai aturan di antara mereka. Hanya kan kita semua tahu lah bahwa kesepakatan itu sebelum disepakati kan harus atas dasar kehendak bebas. Harus atas sepakat, seperti yang tadi saya katakan. Sepakat itu adalah hukum tertinggi. Ya. Persoalan sepakatnya terpaksa atau under pressure, ya, atau di bawah situasi atau keadaan tertentu. Nah, ini yang harus dibuktikan secara hukum. Kalau memang ternyata salah satu pihak itu merasa dipaksa, quote unquote, nah itu akan menyebabkan perjanjian atau kesepakatan itu bisa dibatalkan, Bu Farida. Nah, tentu kan akan menjadi kompleks lagi persoalannya, ya kan? Konsep child free-nya aja sudah bermasalah, ya, komitmennya juga bermasalah, otomatis ujung-ujungnya rumah tangganya bermasalah juga ini, karena kan akan dihiasi dengan konflik demi konflik, Iya. ya kan? Nah, apalagi kalau konfliknya terus kemudian tidak bisa dipecahkan, maka ini akan menjadi tadi yang saya katakan, menjadi pintu masuk atau menjadi alasan orang tersebut untuk bercerai. Nah, yang ini betul tadi yang dikatakan bahwa memilih child free, sekali lagi saya mau katakan di mata hukum sah-sah saja. Tapi hati-hati, karena ini komitmen yang harus dijaga betul. Sebelum berkomitmen tersebut harus tahu konsekuensinya apa. Dan ketika komitmen itu dilanggar juga apa konsekuensinya. Kira-kira begitu. Nah, saya penasaran nih Pak, kembali lagi ke kesepakatan tadi, karena pembicaraan tadi mengenai kesepakatan. Nah, terus tadi juga ada sempat perbincangan mengenai pergeseran norma begitu ya, sehingga image keluarga itu tidak memiliki tujuan sebagaimana yang dilihat oleh undang-undang begitu ya, karena undang-undang kita mengatur bahwa tujuan perkawinan adalah untuk berkeluarga seperti itu pada intinya. Nah, apakah kemudian undang-undang perkawinan kita ini mengenai tujuannya untuk membuat keluarga, apakah ini itu bisa dilihat sebagai sebuah larangan implisit begitu, bahwa perkawinan selain untuk berkeluarga itu dilarang, sehingga perjanjian-perjanjian pranikah yang tentang child free ini itu jadinya batal demi hukum karena menyalahi syarat objektif begitu. Ya, ini kuliahnya jadi satu SKS nih nambah nih, Bu Farida. Ya, jadi kembali lagi kan, undang-undang kita, undang-undang tentang perkawinan itu termasuk kategori hukum yang bersifat mengatur, regelen, ya, bukan yang bersifat memaksa atau dwingenrecht gitu. Jadi undang-undang perkawinan kita itu memang mengatur di ketentuan pasal 1 bahwa perkawinan itu adalah ikatan antara pria dan wanita sebagai suami dan istri untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Itu sekali lagi adalah ketentuan atau norma yang bersifat mengatur. Nah, artinya ya lagi-lagi itu tidak menyebabkan suatu pelanggaran hukum, ya, manakala
ketentuan yang bersifat mengatur tadi itu disimpangi dalam tanda kutip dengan child free. Karena kan undang-undang juga tidak bisa memaksa dalam tanda kutip juga bahwa suami istri itu kalau menikah harus punya anak. Lah kalau memang secara kodrati nggak dikasih Tuhan bagaimana? Yes. Apakah itu juga sebuah pelanggaran hukum? Kan tidak. Maka kembali lagi, itu pilihan. Child free adalah sebuah pilihan. It's a matter of choice. Ya, hanya pilihan ini sekarang menjadi menarik, kan? Menjadi menarik di tengah situasi zaman sekarang makin sulit, ya. Pragmatisme, Bu Farida, Yes. orang melihat segala sesuatunya ini secara instan, ya. Termasuk menurut hemat saya apa yang disampaikan oleh influencer ini, dia mungkin melihat situasi atau suasana yang berbeda di negaranya, dalam hal ini Jerman, ya. Jadi kalau nggak salah dia tinggal di Jerman gitu, di mana seluruh public services itu disediakan oleh negara secara lengkap dan secara proper, hingga orang itu sekalipun tidak memiliki anak, katakanlah di masa tuanya, ya, maka si orang tua ini yang tidak punya anak ini akan tetap dalam suatu tempat di mana negara itu menjamin, ya, kenyamanannya, kesehatannya, sehingga tidak perlu khawatir. Nah, saya kira ini juga menjadi salah satu, ya, selain yang tadi Bu Farida katakan ada banyak faktor yang mempengaruhi pilihan untuk child free. Saya kira itu. Baik. Nah, omong-omong tentang bahwa undang-undang kami ini ternyata tidak bisa memaksa untuk sebuah suami istri ini untuk mempunyai anak. Nah, mungkin saya pindah ke Ibu Farida dulu. Menurut Ibu Farida, apabila nih di sebuah rumah tangga, kemudian karena satunya ingin, satunya tidak ingin, terus salah satu dari mereka itu memaksakan kehendak ke salah satu pasangannya yang mungkin tidak mau mempunyai anak. Nah, itu apakah dapat menimbulkan dampak psikologis bagi rumah tangga ini, bagi orang-orang di sekitarnya, maupun ya bagi orang yang dipaksa ini? Jelas gitu ya. Selama dua orang ini berkomitmen dan tidak ada kesepakatan, pasti terjadi konflik. Nah, cuman bagaimana konflik itu bisa mereka kelola, ya, itu tergantung daripada kematangan emosi, kematangan kepribadian, kemudian mindset, cara pola pikir yang benar begitu untuk bisa menemukan solution. Yang paling penting itu kan sebelum mereka menikah itu harusnya sudah ada kesepakatan dulu, ya. Nah, kalau setelah menikah baru terjadi kesepakatan, menurut saya kebalik gitu. Nah, sehingga untuk MS Friends yang saat ini mungkin sedang berpacaran atau sedang menuju ke arah pernikahan, bicarakan gitu ya, komitmen-komitmen apa, terutama komitmen-komitmen yang sifatnya itu prinsip. Salah satunya yaitu tadi dalam hal anak. Ada yang berkomitmen, aku pengen punya anak cuma satu tok gitu. Nah, pasangannya nih mau apa enggak? Ya kan? Karena kita ini di Indonesia itu kalau menikah itu bukan cuma melibatkan dua orang, tapi melibatkan sak keluarga, ya, sak rombongan. Sehingga tekanan eksternal itu juga ada. Yang memilih child free pun menurut saya, ya, juga tidak terlepas daripada tekanan-tekanan secara eksternal. Mungkin dari pihak orang tua, dari pihak masyarakat, ketemu teman, anakmu piro, kamu umur piro kok gak punya anak. Makanya menurut saya komitmen atau kesepakatan child free itu orang usah disampaikan gitu loh, orang usah diworo-woro. Biarkan itu menjadi komitmen pribadi, iya kan? Nah, jadi kembali lagi ke pertanyaan Arya tadi, bahwasanya apa terjadi konflik pasti. Akhirnya mereka tidak bahagia. Kenapa? Karena tidak ada kesepakatan. Yang satu pengen punya anak, yang satu tidak pengen. Nah, kemudian yang satunya sudah rindu banget ada suara anak-anak, yang satu merasa ini mengganggu. Karena mungkin yang satu tipe yang pengen bebas, pengen berpergian, ya toh, setiap tahun mungkin 2-3 kali ke luar negeri. Yang satu ini tipe orang rumahan. Ini kan sebenarnya sudah tidak cocok, nggak datuk gitu. Seperti tadi disampaikan Pak Martin, terjadilah pertengkaran dan nanti ujungnya ke perceraian.
Nah, sebelum masuk ke sana, makanya MS Friend harus benar-benar mempertimbangkan, membicarakan, mendiskusikan, bersepakat di awal dulu sebelum memasuki satu ikatan komitmen pernikahan, gitu ya. Nah, supaya apa sih yang menjadi goal, kebahagiaan itu bisa tercapai. Bahagia itu sederhana, MS Friend, bahagia itu bukan karena ada tidak adanya anak, tapi bahagia itu terletak di dalam hati kita masing-masing, di dalam emosi kita masing-masing. Bagaimana you bisa mengelola emosi itu dengan baik. Gitu Nah mungkin itu Bu Farida yang menjadi dasar juga si influencer ini kan ya. Karena dia melihat bahwa yang penting aku bahagia kok, gua bahagia selesai. Ya kan? Walaupun dia punya 1001 macam alasan yang membumbui itu soal katanya awet muda atau apa, tapi laki-laki menurut hemat saya itu tadi cara pragmatis melihat sebuah kebahagiaan. Intinya pokoknya gua bahagialah dengan cara begini, pokoknya kita cuma hidup berdua, ya kan, dunia milik kita berdua, kemana-mana berdua itu udah lebih dari cukup kok. Tidak perlu harus di dalam tanda kutip ditandai aku harus punya anak, malah ribet lah begini begitu. Ya saya kira itu yang juga melandasinya. Dan sekali lagi ya itu pilihan bebas ya, itu pilihan bebas karena tidak ada seorang pun yang bisa melarang orang untuk tidak punya anak, termasuk negara ya, atau negara memaksa seseorang untuk harus punya anak, karena memiliki keturunan itu kan komitmen pribadi, betul, ya kan, yang tidak bisa diintervensi oleh siapapun, karena itu juga ada unsur apa kuasa yang tidak kelihatan, ya kan, dikehendaki pun kalau Tuhan tidak berkehendak juga tidak bisa. Ya kan, Tuhan berkehendak, ya kan, para pihak tidak mau juga tetap aja bisa terjadi. Karena ya itulah. Jadi itu hal-hal yang saya kira menarik lah. Ya. Cuman ada satu hal mungkin yang ingin saya sampaikan ke MS Friend, jangan pernah menjadikan child free ini sebagai satu tren. You memilih itu hanya karena you melihat wow si A, si B, si C itu memilih child free dan aku pengen mengikuti mereka. Karena apa? Ini mempertaruhkan masa depan kalian, mempertaruhkan perjalanan hidup sepanjang hidupmu hingga akhir gitu ya. Nah, artinya jangan dijadikan tren, tapi jadikan satu pilihan yang memang benar-benar kamu ambil keputusan itu dalam keadaan sadar dan tahu konsekuensinya. Aku nanti kalau child free itu harus bagaimana dan apakah benar itu bisa menjamin kebahagiaanku dan aku harus seperti apa hingga hari tuaku. Karena ada beberapa gitu ya, saya tidak mengeneralisasi ya, yang mengambil keputusan child free kemudian di tahun-tahun kesekian berubah pikiran, tetapi karena wanita itu kan punya masa produktif ya. Nah, justru di saat-saat usia yang sudah kurang produktif, akhirnya sulit. Muncul keinginan itu, muncul kerinduan itu, yang terjadi adalah penyesalan. Nah, itu sangat disayangkan. Karena secara psikologis itu juga jadi membuat yang bersangkutan menjadi tidak sehat. Ya, dalam hal ini secara psikologi apakah child free itu normal? Very normal. Apakah wajar? Very wajar. Ya, tergantung daripada masing-masing orang menanggapi, menyikapi dan memahami konsekuensinya. Wah, jadi cukup mendalam ya pembahasan hari ini. Saya juga jadi lebih tertarik nih dengan isu ini setelah membaca sepintas saja di sosial media Instagram saya begitu ya Bapak Ibu. Terus sekarang berbincang dengan para expertnya, saya juga jadi lebih ngerti nih tentang child free. Jadi kalau bisa saya simpulkan adalah bahwa child free ini pada dasarnya adalah sebuah pilihan yang tidak bisa diganggu-gugat oleh siapapun, termasuk oleh undang-undang gitu. Jadi sah-sah saja apabila suami atau istri itu ingin menuangkan ini di perjanjian pranikah, itu tidak dilarang gitu. Dan faktor-faktor yang mungkin melatar belakangi child free ini, keinginan untuk child free ini ada mindset, kemudian ada mungkin trauma psikis di masa lalu, dan juga sekarang yang baru mungkin melihat dunia secara pragmatis gitu ya. Jadi mungkin sebelum podcast ini saya akhiri, saya ingin mendengar nih sepatah dua kata closing statement dari masing-masing narasumber, mungkin dari Ibu Farida. Ya, semua anak itu adalah anugerah yang termulia. Ya, mari kita berikan mereka itu dengan cinta seluas samudra. Karena Tuhan mencintai umatnya tanpa batas. Mau punya anak, mau tidak punya anak, cintailah semua anak-anak di bumi ini dengan hati yang tulus, seluas samudra.
Silakan Pak Martin. Kalau saya, kesepakatan bersama adalah hukum tertinggi. Child free adalah sebuah pilihan yang kemudian dituangkan dalam sebuah komitmen formal yang namanya perjanjian pranikah. Hukum menjamin para pihak untuk bahagia. Apapun alasannya, hukum akan menjaga. Hanya yang perlu kalian perhitungkan adalah ketika komitmen untuk child free itu diingkari atau akan diubah oleh salah satu pihak dan pihak lain tidak setuju, maka hati-hati. Kesepakatan yang telah kalian buat, komitmen yang telah kalian buat, itu akan bisa menjadi pintu masuk menjadi dalam konflik rumah tangga yang berkepanjangan. So, be wise. Karena hidup adalah pilihan. Nah, luar biasa sekali ya teman-teman MS Friends. Terima kasih Bapak Ibu atas waktunya. Semoga melalui podcast hari ini sangat bermanfaat untuk MS Friends, untuk memperluas wawasan teman-teman yang mungkin belum tahu ya tentang topik ini. Terima kasih juga para MS Friends sudah menonton, sudah hadir menyaksikan podcast kali ini. Jangan lupa MS Friends sekali lagi untuk like video ini dan juga subscribe ke YouTube channel MS Center for Law agar tidak ketinggalan update-update terkini dan juga podcast-podcast yang akan mendatang. Jangan lupa juga komen di bawah video ini apabila ada topik yang kalian ingin kita bahas di podcast-podcast yang mendatang. Sampai jumpa di MS Podcast selanjutnya. Bye-bye. Bye-bye. Bye.